Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan Cahiman Pro Alam. Nah sahabat pencinta bambu nik, para pemborong bambu nik, dan tim Cakra Buana Nusantara. Nah pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Sendung dan saudara kita Putu Kirana. Salam sejahtera, salam jumpa kembali. Nah kali ini Kang Sendung akan mengupas tuntas mengenai bambu unik naga saturu. Monggo Kang Sendung. Oke. Untuk mengawali saya ucapkan terima kasih kepada Kang Cahiman Pro Alam dan saudara tuan rumah Kang Putu Kirana. Di kesempatan kali ini saya akan berusaha kita belajar bareng-bareng mengupas tentang bambu unik yang sangat spesial. Itu menurut saya pribadi, karena terlihat sederhana tetapi ternyata sulit ditemukan, yaitu bambu unik naga satru. Nah, jadi naga satru dengan naga saturu itu berbeda. Nah, saya ulangi lagi, naga satru dengan naga saturu itu berbeda. Itu dua nama pakem, teman-teman. Walaupun secara definisi, definisi itu sama, tetapi berbeda tempat hidupnya. Nah, berbeda pula nama pakemnya. Nah, kalau untuk naga satru secara definisi, seperti ini, teman-teman. Biar teman-teman paham dan memahami. Jadi naga satru, nah bisa dilihat seperti ini nih. Nah, kita sinilah. Agak mendekat. Nah, naga satru di mana ini batang utama, ini batang utama, teman-teman. Nah, ini batang utama, kemudian nekuk. Nah, batang utama ini juga nempel batang utama, kemudian nempel bonggol. Jadi batang utamanya nekuk, nempel batang, kemudian nempel bonggol juga. Nah, itu yang dinamakan naga satru. Itu secara definisi seperti itu, teman-teman. Jadi batang utamanya ini nekuk, hampir seperti kalau bambu kurung itu kan membentuk bulatan. Nah, sedangkan ini batangnya, ini batang utama ini nekuk, kemudian nempel di batang utama kembali, kemudian nempel di bonggol. Nah, itu naga satru, dan itu harus di bawah atau di batang utama. Karena kalau di ranting, nah itu yang dinamakan naga saturu. Jadi naga satru dengan naga saturu itu berbeda. Nah, kalau naga satru itu di batang utama, kalau naga saturu itu di ranting. Jadi apabila teman-teman mendapatkan seperti ini cuma di ranting, nah itu yang dinamakan bambu unik naga saturu. Nah, ini teman-teman. Jadi perlu diingat, perlu dipahami antara naga satru dan naga saturu. Nah, kalau naga saturu itu harus di bawah, harus Utama ya. batang utama. Karena kalau di ranting itu sudah berbeda lagi pakemnya. Nah, itu naga satru. Nah, naga satru, nah ini mengadopsi dari hewan naga, yaitu mitologi Yunani, mitologi Tiongkok, Jerman itu ada naga. Karena hewan naga itu melambangkan kekuatan serta kemakmuran. Nah, satru itu bisa dikatakan itu musuh bebuyutan. Makanya kalau dalam pewayangan itu satru mungguing canglakan, kan itu musuh bebuyutan. Nah, jadi naga satru ini diibaratkan seekor naga yang melindungi badannya, melindungi tubuhnya. Tentunya melindungi dari ancaman orang lain, ancaman dunia lain. Nah, itu berarti apa? Ini melambangkan yaitu simbol kekuatan kemakmuran. Nah, itu secara mitologi. Karena mitologi hewan naga itu ada dari Yunani, ada dari Tiongkok, ada dari Jerman pun ada. Karena apa? Yaitu sebuah penggambaran hewan naga, yang mana hewan naga itu memang hewan yang sangat luar biasa. Makanya
dilambangkan di bambu yaitu naga satru, diibaratkan bambu yang melindungi badannya dari ancaman lain. Nah, ini naga satru. Jadi naga satru ini didominasi oleh ruas-ruas pendek teman-teman, karena pembentukannya itu hampir seperti bambu belalai, bambu kurung, didominasi atau dibentuk oleh ruas pendek karena di sini ada bambunya, batangnya ini nekuk. Nah itu harus didominasi atau dibentuk oleh ruas pendek, seperti halnya bambu kurung. Bambu kurung itu dibentuk oleh ruas-ruas pendek. Jadi apabila kita mendapatkan batang bambu kemudian melingkar tetapi ruasnya panjang, itu sebenarnya itu belum bisa dikatakan bambu kurung. Nah, karena saya sering melihat batangnya itu membentuk bulatan. Nah, biasanya yang seperti itu di tebing. Kadang di tebing, kadang batang utamanya nyondol. Nyondol bahasa Indonesianya apa itu? Mentok. Ya, nah itu kemudian membentuk bulatan. Nah, sebenarnya itu belum bisa dikatakan bambu kurung. Karena apa? Karena bambu kurung, bambu belalai, naga satru, naga saturu itu pembentukannya atau dibentuk dari ruas pendek. Terkadang di situ ya ada tumpang sarinya, ada jundernya, tetapi yang dominan pasti ruas pendek. Nah, makanya ini dinamakan bambu unik, bambu yang tidak normal. Nah, ini teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, bambu naga satru, bambu di mana batang utamanya ini nekuk, kemudian batang utamanya nempel di batang utama, kemudian nempel di bonggol. Nah, itu naga satru. Nah, kalau kita menemukan di ranting itu namanya naga saturu. Nah, jadi naga saturu dengan naga saturu itu dua nama pakem yang berbeda walaupun secara definisi itu sama. Nah, naga satru itu mengadopsi dari hewan naga. Nah, hewan naga sendiri itu mitologi dari Yunani, dari Tiongkok, dari Jerman dan lain sebagainya. Karena hewan naga itu memang dianggap yang mempunyai suatu kelebihan. Makanya disimbolkan kekuatan serta kemakmuran. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, ini naga satru. Nah, kelihatannya ini sederhana seperti ini teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Ketika kita mendapatkan naga satru, itu hendaklah cari yang di tempat yang rata, jangan di tebing atau di lereng-lereng yang curam. Karena apa? Kalau yang benar-benar naga satru itu di tempat yang rata, jadi batangnya memang seperti ini. Berbeda kalau kita mencari di tebing atau di lereng-lereng yang curam, karena terkadang di situ ada yang seperti ini, tetapi pembentukannya tidak seperti itu teman-teman. Jadi harus di tempat yang rata. Nah, kalau dan rata ya. Iya, kalau di tebing itu kan terkadang nyondol, terkadang yaitu kena tanah. Nah, sedangkan kalau yang asli itu kan di tempat yang rata, itu memang pembentukan awalnya seperti itu, seperti halnya bambu kurung. Bambu kurung kan itu murni dari alam ketika masih rebung, itu sudah pembentukannya seperti itu. Nah, kalau di tebing, di tempat yang curam, terkadang yaitu ketika tumbuh kemudian nyondol atasnya kemudian melengkung. Nah, seperti itu bukan teman-teman. Jadi naga satru itu yang paling bagus, yang benar-benar kita cari yang bagus itu yang di tempat yang rata, karena pembentukan bambu unik itu memang dari rebung. Nah, dari rebung teman-teman. Jadi ketika masih muda. Genetik poncel. Nah, ya. Betul. Genetiknya genetik poncel. Nah, mungkin karena kalau seperti ini, nah ini kan karena ini sudah menabrak bonggolnya, jadi jelas mati. Nah, kalau hidup ke sini itu lebih bagus lagi. Nah, yang penting intinya batang utamanya ini nempel batang utama, kemudian nempel di bonggol dan kemudian didapatkan di tempat yang rata. Nah, seperti itu saja mungkin teman-teman ulasan yang bisa saya
berikan, mudah-mudahan ya bermanfaat, mudah-mudahan yang jelas mudah dipahami. Nah, karena apa, untuk menyampaikan sesuatu itu mudah dipahami, mudeng kalau bahasa Jawanya lah. Udah ditangkap. Nah, iya, mudah dipelajari. Nah, ya monggo Kang Saiman Pro Alam. Oke ya teman-teman, itu tadi pengertian mengenai bambu nik Nogosatru. Dan ternyata antara Nogosatru sama Nogosatru itu berbeda. Nah, yang awal mulanya mungkin kayak kita semua taunya hanya naga saturu atau naga satru itu sama. Ternyata berbeda antara naga satru sama naga saturu. Nah, kalau naga satru itu pembentukannya di Bawah, bawah di bonggol, di batang utama. Cuman kalau naga saturu itu di ranting. adanya di ranting. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan buat kita semua. Dan saya dari tim Cakra Buana mengucapkan salam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Oke, salam Cakra Buana. Mantap. Mantap. Salam buat teman-teman pembolang di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Oke ya. Merauke. Cakra Buana Nusantara. Yeah!